Jujur ya, gue pikir pas denger istilah liquid cooling di HP ini, kayak cuman gimmick aja buat vapor chamber, istilah lain lah. Tapi ini Red Magic 11 Pro loh, beda. Punya sistem pendingin cair beneran, udah ada-ada aja sini smartphone Android sekarang. Jadi ya, smartphone ini baru aja rilis di Indonesia sebagai HP, bisa dibilang HP pertama di tahun 2026 yang pakai Snapdragon 8 Elite Gen 5, sekaligus smartphone Android pertama yang punya air di dalamnya buat ngedinginin performance rata kanan di smartphone ini. Jadi, smartphone ini tuh punya sistem pendingin yang beneran lengkap, mirip kayak PC gaming, nggak cuman air doang. Kita bahas. Seperti yang gue bilang tadi, Snapdragon 8 Elite Gen 5 udah nggak bisa diraguin lagi lah ya performance dari chipset smartphone ini kayak gimana. Bahkan Nubia aja ngeklaim kalau skor benchmarknya bisa di atas 4 juta poin di AnTuTu Benchmark. Dimana rata-rata sekarang smartphone tuh ya masih di bawah lah. Kayak di AnTuTu Benchmark emang ada daftar HP paling kenceng gitu tiap bulannya, dan ya Red Magic 11 Pro udah 2 bulan berturut-turut nih masuk ke top 10 dan jadi yang pertama. Yang urutan kedua itu iQOO 15. Nah, bukan cuman Snapdragon 8 Elite Gen 5 aja yang disematin oleh Nubia di Red Magic 11 Pro. Ada juga chip pendamping namanya Red Core R4. Fungsinya apa? Jadi fungsinya ini kayak simple tapi krusial. Chip ini tuh khusus dipakai buat ngurusin kestabilan frame rate dan resolusi layarnya. Jadi intinya si Snapdragon itu fokus ke processing gamenya, ke performance gamenya, dan sisanya itu diurusin oleh Red Core R4-nya. Alhasil, kalian main game apapun juga bisa rata kanan grafisnya, frame rate-nya nggak usah diraguin lagi, pasti di atas 60 atau 90 fps. Nah, makin kencang smartphone, apalagi Snapdragon nih ya, penyakit umumnya adalah cepet panas. Kalau Red Magic 10 Pro sebelumnya, gue udah sempet review juga, itu cuman ngandelin kipas pendingin yang sebenarnya out of the box nih ya. Kayak langka banget ada smartphone Android punya kipas pendingin beneran yang bunyi tuh kayak laptop gaming. Red Magic 11 Pro juga sebenarnya punya kipas pendingin di kisi-kisi sisi kiri dan kanannya, kalian juga bisa lihat. Tapi yang bikin beda adalah sistem pendingin yang disebut Aqua Core Cooling System. Jadi di dalam sini nih, kalian bisa lihat ada pipa kapiler khusus yang isinya tuh cairan fluorinated liquid. Jadi buat yang belum tahu, cairan ini tuh sering dipakai buat ngedinginin kayak server di data center atau di PC gaming kelas atas. Nah, konsep yang sama diaplikasikan oleh Nubia ke Red Magic 11 Pro. Cairan ini tuh dipakai karena dia nggak menghantarkan listrik, tapi juga jago banget buat nyerap hawa panas dari perangkat. Cara kerjanya gimana? Sebenarnya buat ngaktifin sistem pendingin ini tuh gampang banget sih. Kalian tinggal masuk settings, terus di situ ada fitur liquid cooling circulation, tinggal nyalain aja. Langsung otomatis muter tuh sistem pendingin cairnya. Cuman nggak sesimpel itu sebenarnya di bagian belakangnya, karena cara kerja sistem pendingin itu mirip kayak radiator mini. Cairan ini bakal mengalir terus-menerus di dalam sirkuit yang tertutup. Pertama, cairan dingin ngambil panas ekstrim dari CPU dan baterai, karena dua komponen ini tuh yang paling berpengaruh pada kenyamanan kalian saat pakai smartphone, khususnya buat ngegame cara intensif dan selama berjam-jam. Karena panas, nah cairannya berubah fase dan tekanannya naik, mendorong dia ngalir ke area pendinginan. Tuh, muter kayak gini nih. Terus di area pendinginan panasnya dibuang, dibantu juga sama kipasnya. Jadi cairannya bisa dingin lagi, terus balik lagi ke CPU, terus aja sirkular. Jadi ya secara langsung, secara overall, kipas pendingin, sistem pendingin cair, terus sistem pendingin vapor chamber di smartphone ini bersatu, berpadu buat ngejaga performance smartphone ini nggak gampang throttling, nggak gampang menurun karena hawa panas yang naik signifikan. Jadi sistem pendingin itu sirkulasinya aktif ya. Kalian bakal ngelihat selalu perputarannya di bagian belakang, karena Nubia memang ngerancang smartphone ini kayak agak-agak mecha dengan desain yang transparan. Jadi kalian bisa ngelihat logo Snapdragon 8 Elite Gen 5-nya, kalian bisa ngelihat logo Nubia-nya, kalian bahkan bisa ngelihat putaran kipas di sisi kiri kanannya. Bahkan putaran airnya dengan warna biru tuh kelihatan banget gitu di sini. Jadi ya sebenarnya
smartphone ini udah beda banget dengan smartphone Android lainnya. Dan ngomongin soal vapor chamber, jadi ukuran vapor chambernya itu seluas 13 ribuan milimeter persegi, dan ini gede banget. Terus ngomongin soal kipas pendinginnya, putarannya itu bisa dibilang turbo fan lah ya, 24.000 RPM. Jadi kenceng banget buat ngedinginin smartphone ini. Nah, ciri khasnya Nubia lain adalah bagian layarnya. Udah lama banget Nubia konsisten, Red Magic konsisten ngeluncurin smartphone yang full screen kayak gini tanpa ada notch maupun punch hole. Jadi di Red Magic 11 Pro layarnya udah AMOLED, panelnya dari BOE X10 jenisnya, terus luasnya 6,8 inch, resolusinya 1,5K, refresh rate-nya 144 Hz. Jadi mata kalian para gamers itu bakal dimanjain banget sama smartphone ini. Terus ada kamera under display kamera 16 megapiksel di bagian bawahnya. Dan yang menarik, desainnya tuh serba flat, layarnya flat. Jadi layar flat, body flat itu enak banget buat para gamers, karena misalnya disandingin sama controller gaming itu presisi pas, jadi nggak ngeganggu bagian layarnya. Terus terhindar dari mistouch karena layar melengkung itu rentan banget kena mistouch. Terus juga dengan statusnya sebagai smartphone flagship, Nubia masih ngehadirin jack audio 3,5 mili di bagian atas. Plus ada trigger juga di sisi kiri kanan atasnya. Jadi kalian bisa main FPS misalnya, nembak-nembak atau ngeker gitu pas pakai senjata, ya nggak usah mencet layar, tinggal mencet triggernya aja. Terus di sini ada tombol khusus juga, kayak slider gitu dengan tekstur warna merah yang kalau dinaikin ke atas, otomatis bakal munculin game space. Nah, di game space ini kalian bisa nambahin game, ngatur performance smartphone untuk setiap gamenya, terus juga bahkan mengaktifkan kayak asisten virtual namanya Mora, jadi kalian bisa ngaktifin di sini. Terus banyak banget plugin yang bisa kalian pasang, fitur-fiturnya juga banyak, ada mengatur performance-nya, terus mengatur refresh rate, banyak lah, ada cheat legalnya juga di smartphone ini kalau kalian main game, khususnya game-game yang kompetitif ya. Untuk menopang dayanya, Nubia Red Magic 11 Pro juga pakai baterai yang gede banget sih. Sekarang udah eranya smartphone Android baterainya gede-gede. Sekarang baterainya udah 7500 mAh, jadi main game harusnya udah aman lah ya, nggak usah mikirin colokan lagi. Bypass charging udah pasti ada. Terus fast chargingnya udah 80 watt. Jadi ya kalaupun baterainya habis, ngecas pun bisa dalam waktu yang lumayan singkat. Sampai kelupaan fokus ke spek gitu ya. Di bagian kamera, sebenarnya kamera smartphone itu ada dua, satunya lagi tuh lensa tambahan, auxiliary lens. Jadi dua ini adalah kamera utamanya 50 megapiksel sensornya dan udah OIS, Optical Image Stabilization. Terus ada kamera ultrawide nih, sweet spotnya. Sweet spot banget sih menurut gua, kamera ultrawide 50 megapiksel meskipun belum ngedukung autofocus. Tapi ini smartphone gaming udah lumayan banget harusnya, 50 megapiksel. Ini nih yang jadi concern gua adalah harga. Kalau iQOO 15 kalian bisa beli smartphone ini ya under 15 juta lah ya. Nah, Red Magic 11 Pro ini harganya lumayan gila sih menurut gua, 19,9 juta. Dan khusus kalau PO dari tanggal 8 Januari itu diskon sebenarnya 2 juta, dapatnya jadi 17,9 juta. Tapi ya tetap ini agak lebih mahal dibandingin sama iQOO 15 yang pakai chipset yang sama. Meskipun iQOO 15 nggak ada nih embel-embel sistem pendingin cair ataupun kipas pendingin turbofan 24.000 RPM, nggak ada. Tapi secara chipset, teknologi layar, ya mirip-mirip lah sebenarnya performance kedua smartphone ini. Tapi ya, kalau kalian memang fokusnya buat ngegame, bukan buat all-rounder ya. Kalau iQOO 15 menurut gue itu udah all-rounder, udah masuk ke ranah flagship karena secara kamera ada periskop telefoto juga. Tapi untuk kalian main game, ya Red Magic 11 Pro ini sangat-sangat proper sih untuk kalian pilih. Apalagi di tahun ini katanya sih ROG Phone nggak bakal lanjut lagi. Jadi ini satu-satunya pilihan kalian ketika kalian butuh smartphone flagship yang khusus buat main game. Jadi ada sistem pendingin cair, ada kipas pendinginnya juga, ada vapor chambernya juga, ada game space-nya juga, buat ngatur performance di tiap gamenya, ada triggernya juga. Bahkan kalau kalian PO kalau nggak salah di first sale-nya itu dapat kayak aksesoris tambahan berupa kayak controller gaming gitu. Itu udah termasuk dalam paket pembeliannya. Jadi secara ekosistem gaming, secara fitur gaming, sebenarnya smartphone ini bisa jadi pilihan buat kalian yang beneran nyari smartphone khusus buat main game seharian. So gitu aja sih hands-on gua nyobain sebentar Red Magic 11 Pro ini. Like videonya, kasih komen, share juga jangan lupa.